Shalom, selamat hari Minggu jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mulai ibadah pada hari ini, Minggu 19 Juli 2020. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang menghadap Juru Selamat kita yang hidup. Jemaat, saya mengundang untuk berdiri. Mari kita masuk dalam panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur 22 ayat 28. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Mari kita memuliakan Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 5, bait yang pertama, ketiga, dan keempat. Tuhan Allah namamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkenan hadir dalam ibadah kita hari ini. Marilah kita menaikkan pengakuan kita di hadapan Tuhan bahwa pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, di mana kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kepada saudara sekalian. Dan salam sejahtera dari saudara. Ayat pembimbing kita dalam minggu ini terdapat dalam Yesaya 43 ayat 1. Yang demikian bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jemaat, mari kita menaikkan pujian kepada Tuhan melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 417, bait 1, 6, dan 7.
serahkan pada Tuhan. Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai 12 yang demikian bunyinya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia,
maka terhadap Engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas tuntunan, pemeliharaan, dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk topangan kasih, kekuatan, penghiburan daripada Tuhan dalam kami menghadapi setiap pergumulan kami, yang memberikan kami kekuatan dan memberikan kami sukacita dan damai sejahtera tidak tergantung oleh situasi kondisi. Terima kasih ya Tuhan, kami juga pada saat ini kami datang mohon pengampunan-Mu untuk setiap dosa kami yang melanggar perintah-perintah-Mu yang kudus dan benar. Baik yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Ya Tuhan, basuhlah kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Dan perbaruilah akal budi kami, supaya kami dapat sungguh-sungguh taat, hidup di dalam kebenaran-Mu, dan menjadi kesaksian akan Engkau dalam seluruh aspek kehidupan kami. Dan sekarang kami hendak merenungkan firman Tuhan, untuk kami jadikan pegangan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan hidup seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Alkitab adalah firman Tuhan yang merupakan surat cinta Tuhan kepada kita umat-Nya, agar mengenali pribadinya yang sangat mengasihi umat-Nya dan setia kepada mereka. Dan ini digambarkan dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan merupakan kumpulan pesan-pesan terakhir Musa di depan bangsa Israel waktu mereka berada di negeri Moab, di akhir perjalanan panjang selama 40 tahun di gurun, sebelum mereka masuk ke Kanaan untuk menduduki negeri itu. Pada waktu itu hampir semua generasi bangsa Israel yang keluar dari Mesir sudah mati di padang gurun. Sehingga penting bagi generasi yang baru untuk mendengarkan ulang secara utuh sejarah bangsa mereka di dalam rencana Tuhan, dalam penetapan mereka sebagai bangsa umat Tuhan. Dan di sini Musa mengingatkan bangsa Israel akan identitas mereka sebagai suatu bangsa umat pilihan Tuhan, sebab pengenalan akan identitas mereka akan mempengaruhi perilaku mereka. Musa menekankan identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan yang kudus. Dalam ayat 6, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Kata kudus dari bahasa Ibrani kadosh memiliki dua pengertian. Yang pertama dapat berarti kekudusan secara moral. Dan yang kedua berarti dibedakan dari yang lainnya, dari antara bangsa lainnya, dikhususkan bagi Tuhan sebagai milik pribadi Tuhan dan umat kesayangan Tuhan, dengan tujuan merepresentasikan Tuhan yang mereka sembah, menjadi saksinya, membawa pengenalan akan kasih, kebenaran, dan kuasanya di tengah-tengah bangsa lainnya yang sudah ada terlebih dahulu di Kanaan. Sebab mereka akan bertemu dan hidup berdampingan dengan bangsa-bangsa lain yang menganut kepercayaan yang berbeda dan yang standar moralitasnya berbeda dan ada yang menyimpang dari kehendak Tuhan. Kesadaran akan identitas mereka sebagai umat pilihan Tuhan yang kudus
akan mengarahkan mereka untuk hanya menyembah dan mengandalkan Tuhan dari moyang mereka, yakni Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai satu-satunya Tuhan yang harus mereka sembah. Tidak menyembah ilah-ilah lain. Dan untuk berperilaku mengikuti cara hidup atau gaya hidup menurut standar yang dikehendaki Tuhan yang mereka sembah. Dan tidak terpengaruh mengikuti cara hidup yang menyimpang dari bangsa-bangsa lainnya di Kanaan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga berlaku bagi kita. Kesadaran bahwa kita adalah umat Tuhan dan Tuhan yang kudus hendaknya mengarahkan apapun yang kita lakukan dalam kegiatan keseharian kita, baik dalam perkataan, sikap, perbuatan, dan setiap gerak langkah kita, supaya mencerminkan Tuhan yang kudus dan menghindarkan kita dari segala hal yang tidak sesuai dengan citra Tuhan, yang tidak menampakkan citra Tuhan sebagai Tuhan yang kudus. Khususnya dalam kita memasuki tatanan hidup baru dalam masa pandemik COVID-19 ini. Saudara-saudara, sebagai miliknya, kita adalah umat yang sangat berharga. Dalam ayat introitus, Yesaya 43 ayat 1 dikatakan, "Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku." Kasih Tuhan kepada bangsa Israel telah ditunjukkan Tuhan dengan menyelamatkan dan menebus mereka dari penindasan dan perbudakan di Mesir. Kasih Tuhan kepada kita dinyatakan lewat karya Tuhan Yesus yang telah menebus kita dari dosa dan kuasa maut yang membinasakan kita. Dan sebagai milik kepunyaannya, ia menjaga dan memelihara kita. Ia tidak sekedar tahu kita, tapi ia mengenali siapa kita masing-masing secara pribadi dengan nama kita masing-masing. Dan pengenalan ini digambarkan dengan sangat indah dalam Mazmur 139. Tuhan mengetahui segala aktivitas yang kita lakukan, menyelidiki dan mengerti setiap pikiran kita dan mengenali segala motivasi yang melandasi pikiran kita serta mengujinya. Ia tahu kehidupan yang kita jalani, baik di tempat umum maupun di tempat yang tersembunyi, yang tertutup, yang tidak nampak oleh orang lain. Ia tahu segala perenungan batin kita. Ia tahu dan menyertai kita dalam jatuh bangun kita. Untuk apa? Untuk menopang dan menuntun dan menyelamatkan kita. Jadi, jika ada di antara saudara yang sekarang ini merasa ditinggalkan, ditelantarkan Tuhan, gantilah pandangan saudara menurut kebenaran firman Tuhan ini. Dan saudara-saudara, status yang istimewa bisa menjerumuskan orang pada dosa kesombongan. Itulah sebabnya Tuhan memberitahu bangsa Israel mengapa mereka bisa menjadi umat yang spesial. Posisi ini tidak ditentukan oleh siapa mereka, oleh kehebatan atau kelebihan mereka, oleh apa yang telah mereka perbuat bagi Tuhan, tapi semata-mata oleh kedaulatan pilihan Tuhan. Pilihan yang dilandasi oleh kasih Tuhan yang tak bersyarat dan kesetiaannya. Pilihan Tuhan atas mereka lah yang menjadikan mereka bangsa yang hebat. Bukan sebaliknya, mereka bangsa yang hebat sehingga menjadi pilihan Tuhan, tapi pilihan Tuhan atas mereka lah yang menjadikan mereka sebagai bangsa yang hebat,
sehingga tidak ada yang bisa disombongkan oleh bangsa Israel sebagai umatnya. Demikian juga kita sekarang sebagai umat Tuhan. Dalam kasih-Nya yang besar, Tuhan telah berinisiatif untuk mengikat dirinya dengan bangsa Israel dalam sebuah ikatan perjanjian. Ia berjanji kepada Abraham untuk memberikan tanah Kanaan dan keturunan yang banyak, sehingga keturunannya akan menjadi suatu bangsa yang besar, bahwa Tuhan akan memberkatinya dan menjadikannya masyhur. Semuanya ini bukan saja demi kepentingan bangsa Israel, tapi untuk kepentingan yang lebih besar. Dalam rencananya yang kekal, Ia telah menetapkan dari keturunan bangsa Israel akan datang juru selamat dunia yang akan menjadi berkat bagi semua bangsa dan menyatukan semua bangsa-bangsa yang ada di dunia sebagai umat-Nya. Saudara bisa baca ini di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Bangsa Israel dan kita pun diberkati untuk menjadi berkat. Nah, sekarang kita lihat ya, di sini ada dua pokok pemikiran penting, kasih dan kesetiaan Tuhan. Pertama kita akan melihat kasih Tuhan. Ingat saudara-saudara, tidak ada alasan lain ketika Tuhan memilih Israel menjadi umat-Nya selain karena kasih-Nya semata. Kasih Tuhanlah yang telah menopang, menuntun, memelihara kehidupan mereka serta melindungi mereka, baik semasa mereka tinggal di Mesir, juga di gurun, dan juga akan menyertai mereka memasuki tatanan hidup baru di Kanaan. Sekarang kita melihat kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita lihat Alkitab, itu terdiri dari dua bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berelasi dengan manusia dalam ikatan perjanjian. Dan yang setia terhadap perjanjiannya. Dalam ayat 9 Tuhan menunjukkan setianya kepada perjanjian yang telah diikrarkannya kepada Abraham. Ya, Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kesetiaan Tuhan tetap dan abadi, bahkan ketika Abraham sudah tidak ada. Segala apa yang difirmankannya akan digenapinya. Ia tidak akan ingkar janji meskipun umatnya tidak setia dan sering menyeleweng dari isi perjanjian terhadapnya sebagai umatnya. Saudara-saudara, kata setia berasal dari kata Ibrani, aman, yang mengandung arti memberi kestabilan dan keyakinan. Seperti kesetiaan pasangan suami istri terhadap janji pernikahan. Ya, kesetiaan inilah yang memberi rasa aman. Kesetiaan Tuhan terhadap Israel adalah contoh yang digunakan juga untuk kesetiaan suami dan istri. Ayat Alkitab hari ini juga menyebutkan 4 kali kata kesetiaan. Dan saudara, kasih itu adalah karakter pribadi Tuhan yang tidak terpengaruh oleh ketidaksetiaan manusia. Kita juga bisa baca dalam Hosea pasal 11. Kasih Tuhan terhadap bangsa Israel digambarkan seperti kasih setia Nabi Hosea terhadap perempuan sundal bernama Gomer yang menjadi istrinya. Hosea pasal 1 ayat 3. Begitu juga Tuhan tetap setia mengasihi bangsa itu meskipun mereka telah berlaku tidak setia, dan Ia senantiasa sedia mengampuni dan menuntun mereka kembali ke jalan yang benar. Nah sekarang saudara-saudara, bagaimana respon kita terhadap kasih dan kesetiaan Tuhan?
Ya, Tuhan telah menunjukkan kasih dan kesetiaannya kepada bangsa Israel sebagai umat pilihannya dan juga kepada kita. Kita bisa mengingat segala perbuatan-perbuatan baik Tuhan sepanjang kehidupan kita. Nah, sekarang apa respon yang diharapkan dari umatnya? Saudara-saudara, respon yang diharapkan oleh Tuhan dari umat yang dikasihinya dengan setia itu adalah agar membalas mengasihi Tuhan dan hidup setia kepadanya. Syukur dan kasih kepada Tuhan supaya dinyatakan melalui ketaatan hidup menurut hukum dan peraturan yang ditetapkan Tuhan. Kehendak Tuhan ini dinyatakan berulang kali dalam kitab Ulangan dan di sepanjang Alkitab, dan ditegaskan di kitab terakhir, di kitab Wahyu pasal 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kasih dan kesetiaannya dalam memelihara umatnya akan membuat umatnya mempermainkan kesetiaan Tuhan karena berpikir toh Tuhan akan tetap setia. Saudara-saudara, kasih dan kesetiaan Tuhan bukan untuk dipermainkan, tapi untuk dihormati. Atau Tuhan juga menjaga supaya umatnya tidak melakukan hal-hal yang berdosa, yang tidak diketahui mereka sebagai hal yang berdosa. Dan untuk itu, Tuhan memberikan hukum dan aturan sebagai pegangan atau pedoman hidup untuk menunjukkan kasih dan kesetiaan umat terhadapnya dengan cara yang berkenan kepadanya. Aturan dan hukum itu menolong umat berjalan di jalan yang dikehendaki Tuhan. Dalam ayat 11 sampai 12. Saudara-saudara, hampir seluruh kitab Ulangan berbicara soal hal ini. Ketaatan mendatangkan berkat, pelanggaran mendatangkan kutuk. Dihukum agar umat berpaling kembali pada ketaatan, kebenaran. Saudara-saudara, sepintas hal ini seperti relasi transaksional. Tapi semua ini bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi kepentingan umatnya sendiri. Karena keberadaan Tuhan yang kudus mensyaratkan umatnya untuk hidup kudus di hadapannya. Saudara-saudara, kita tahu bahwa bangsa Israel sebagai umat Tuhan tidak selamanya setia kepada Tuhan. Baik dalam masa pendisiplinan lockdown di gurun, maupun dalam tatanan hidup baru di Kanaan. Seperti halnya kita sebagai umat Tuhan di zaman now ini. Namun kasih setia Tuhan kekal dan tidak pernah menolak kita dan mereka, dan tidak pernah menyerah untuk menuntun mereka maupun kita untuk berbalik ke kehidupan yang benar baginya. Tuhan tetap setia menyertai umatnya dan menuntun kehidupan mereka dan kita melalui hukuman dan aturan yang mengarahkan umatnya untuk bertindak dalam kebenaran yang Ia tunjukkan. Saudara-saudara, kesetiaan terhadap Tuhan berarti hidup yang berpaut kepada Tuhan, menaati perintah-perintahnya yang benar dan kudus. Kita sungguh-sungguh mengasihi dan setia kepadanya tidak hanya lewat penyembahan ibadah kepadanya melalui puji-pujian ataupun kata-kata yang mengagungkan Dia, tapi lewat kehidupan sehari-hari yang taat berpegang pada firman-Nya. Sebab yang dituntut oleh Tuhan adalah ibadah dalam roh dan kebenaran. Ya, ketika kita menyanyi dengan roh kita. Tapi yang berkenan adalah roh dan kebenaran dengan menaati firman-Nya, dengan melakukan apa yang benar. Orang yang taat firman tidak akan kompromi dengan dosa. Sebab kasih Tuhan telah mengutus putra tunggalnya Tuhan Yesus untuk berkorban menderita hingga mati bagi kita umat manusia, untuk menebus kita dari dosa yang membinasakan kita baik di bumi maupun di akhirat. Kita diampuni untuk melayakkan kembali hidup baginya dan hidup dalam persekutuan
tidak saja di bumi, tapi dalam kekekalan di sorga. Dan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam keseharian kita juga dinyatakan melalui kesetiaan kita melakukan setiap tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan telah percayakan kepada kita dalam hidup kita. Melakukan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dalam perjanjian kepadanya sebagai umatnya dan juga dalam perjanjian dengan sesama merupakan bukti kesetiaan kita kepadanya. Di dalam kasih dan kesetiaan yang sungguh-sungguh, tentu kita tidak akan melakukan tanggung jawab kita asal-asalan, setengah-setengah dan tidak tekun. Tetapi dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap kemampuan, dengan segenap usaha untuk memberikan yang terbaik, yang maksimal. Supaya melalui apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Mulai dari kesetiaan melakukan perkara-perkara kecil yang rutin, atau yang seringkali dianggap remeh, dan sering diabaikan orang. Sebab ketika kita setia mengerjakan perkara-perkara yang kecil yang Tuhan telah percayakan, maka Tuhan akan menambah-nambahkan kepercayaan kepada kita, perkara-perkara yang jauh lebih besar. Dan Tuhan akan memberikan upah atas kesetiaan kita. Kita bisa baca di Matius pasal 25 ayat 23. Saudara-saudara, kita harus mengasihi Tuhan dan menunjukkan kasih dan kesetiaan kita kepadanya sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali di akhir zaman. Seperti dilakukan oleh Musa kepada generasi Yosua, demikian juga generasi yang lebih tua mengajarkan dan mengingatkan berulang-ulang kepada generasi yang lebih muda. Buyut dan kakek nenek kepada anak cucu menantu cicit. Orang yang lebih senior mentoring yang lebih muda tentang kasih dan kesetiaan terhadap Tuhan di bidang keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan aspek kehidupan lainnya. Orang dewasa terhadap anak muda terhadap anak-anak remaja di bawah mereka. Anak remaja terhadap adik-adik mereka yang lebih kecil, bahkan adik bayi. Saudara-saudara, penelitian menunjukkan bahwa kata-kata yang diucapkan di telinga orang yang dalam keadaan setengah tidur akan mempengaruhi pikiran bawah sadar orang tersebut, yang nantinya akan mengarahkan pikiran sadarnya untuk bertindak menurut apa yang didengarnya itu. Oleh karena itu, pasangan maupun orang tua dapat membisikkan kata-kata yang meneguhkan iman dan juga kasih dan kesetiaan mereka terhadap Tuhan Yesus dalam berbagai aspek kehidupan mereka, ya, di telinga pasangan atau anak-anak saat mereka dalam kondisi akan jatuh tidur. Begitu juga kita sendiri ketika akan tidur merefleksikan kegiatan kita hari itu dan menyatakan ulang komitmen kita dalam batin kita untuk hidup yang akan menunjukkan kasih dan kesetiaan kita kepadanya dalam setiap aspek yang telah Tuhan ingatkan kepada kita. Saudara-saudara, kesetiaan kepada Tuhan dinampakkan lewat kesetiaan iman kepadanya dan kesetiaan kepada janji seperti, ya, contohnya kesetiaan dalam masa pacaran, tidak berpacaran dengan beberapa orang sekaligus. Kesetiaan dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri, setia terhadap ikrar janji pernikahan. Ya, dalam suka dan duka, dalam segala keadaan, ya, untuk tetap setia sampai maut menjemput. Menolak segala godaan yang dapat mengingkarinya, menghindari perselingkuhan. Juga dalam kesetiaan memegang rahasia yang dipercayakan oleh sahabat. Kesetiaan menaati kontrak perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian kerja atau usaha. Dalam kesetiaan melakukan kewajiban dan tugas tanggung jawab keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan sebagai anggota masyarakat dan bangsa menurut pedoman firman Tuhan. Meski untuk ini ada kalanya menuntut pengorbanan perasaan, tenaga, waktu maupun biaya. Kita harus hidup dalam tatanan aturan dan perintah Tuhan, bukan hanya dalam hidup pribadi kita, tapi juga supaya berdampak
mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk hidup menurut perintah-perintahnya. Sebab itulah yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, kasih dan kesetiaan kiranya diajarkan generasi kepada generasi yang lebih muda supaya terus berkesinambungan, tidak terputus. Dari generasi ke generasi, tidak saja lewat pengajaran perkataan, namun juga lewat sikap perbuatan yang nyata. Kasih kepada Tuhan akan menggerakkan kita untuk hidup dalam kasih, kebenaran, kekudusan, keadilan, perdamaian. Membangkitkan keinginan untuk melayani sesama, memperlakukan sesama dengan kasih, dengan sopan, dengan hormat, dengan keramahan, dan kesetiaan. Mendorong kita untuk saling mendoakan dan saling tolong-menolong untuk membangun satu sama lain bagi kepentingan kesejahteraan bersama dalam ikatan damai sejahtera. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini meneguhkan kita akan kasih setia Tuhan bagi kita dan juga meneguhkan komitmen kita untuk menyatakan syukur dan kasih serta kesetiaan kita kepadanya melalui ketaatan hidup menurut firman-Nya dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan dan sesama. Amin. Saat teduh bagi kita. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan situasi yang terjadi saat ini di seluruh dunia, marilah kita bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat tetap mengakui iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita, marilah kita memuji Tuhan lewat Kidung Jemaat nomor 416, bait 1 dan 2, Tersembunyi Ujung Jalan. Tuhan
Saudara-saudara, marilah kita satukan hati untuk menaikkan doa syafaat bagi gereja dan bangsa. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan bagi dosa bangsa kami, bangsa Indonesia dan juga dosa bangsa-bangsa yang telah mengeraskan hati terhadap Engkau dan hidup menyimpang dari kehendak-Mu, yang mencari dominasi ataupun kelangsungan hidup dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan yang egoistik, telah menyelewengkan kebenaran dan keadilan, menggunakan kekerasan, melakukan kecurangan, dan merusak perdamaian. Kiranya Tuhan memberikan roh pengenalan akan Tuhan dan takut akan Tuhan dalam kehidupan bangsa kami dan kehidupan bangsa-bangsa. Dan Tuhan memberkati setiap usaha rekonsiliasi, rehabilitasi, restitusi, rekonstruksi, recovery. Segala sesuatu yang telah rusak kiranya Engkau pulihkan, segala sesuatu yang tidak benar ditransformasi menjadi menurut kebenaran-Mu. Kami bawa bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lainnya yang sekarang ini terkena COVID-19 dan juga dampaknya resesi global. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya bangsa kami dan bangsa-bangsa, baik pemerintah dari Presiden dengan jajaran Menteri Kabinet Kerja, TNI Polri dan seluruh lapisan masyarakat untuk kesembuhan dan menghentikan wabah ini. Berilah hikmat dan ketaatan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol pencegahan penularan. Kami berdoa secara khusus bagi para dokter, tim medis yang menangani pasien COVID-19 beserta dengan keluarga. Demikian juga pasien yang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kesehatan secara fisik dan mental. Dan kami juga berdoa untuk segala upaya untuk mendukung pemulihan ekonomi bangsa kami, untuk industri, untuk mengelola kekayaan sumber alam, sumber daya manusia dengan kecakapan teknologi kemampuan yang daripadamu. Kiranya Tuhan yang menuntun dan menopang setiap kebijakan di segala bidang kehidupan, pemerintahan, perekonomian, pendidikan, pertanian, kehutanan, pertambangan, kelautan, sosial, budaya, dan media. Dan juga kehidupan setiap insan, keluarga-keluarga, komunitas yang ada, semuanya dilakukan menurut kehendak-Mu, sesuai rancangan tatananmu yang sempurna. Tuhan Yesus, Engkau Tuhan atas alam semesta dan atas segala bangsa. Engkau yang berdaulat, sumber dari segala hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan dunia untuk menopang dunia dan segala yang ada. Dan Engkau yang mempersatukan segala yang ada di bumi dengan yang ada di sorga. Segala tatanan di bumi, di bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa kiranya menjadi menurut kehendak-Mu seperti di sorga. Kami juga membawa jemaat Bukit Doa. Kami berdoa bagi kesembuhan dan pemulihan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang sakit, Ibu Pendeta Paulina Jan Sri Dangga dan juga buyut beliau, Ibu Majelis Penginjil Ririn Sosilowati Ate, Bapak Yakub Lewol, Bapak Agus Eko Yudianto, Bapak Wayan Masin, Ibu Elizabeth, Ibu Natali Korputi, Bapak Tato Sunarto Markum, Bapak Agus Yuwono, Ibu Risma Tambunan, Ibu Devi Kyuk. Demikian juga Tuhan, kami mengucap syukur untuk kelahiran jemaat dari keluarga Bapak Sam Babu, Ananda Julian Esau Babu. Kiranya Tuhan memberkati bagi pemulihan kesehatan ibu dan juga bagi perkembangan pertumbuhan bayi. Ya Tuhan, kami juga bersyukur bahwa Engkau sudah menambahkan usia bagi saudara-saudara kami. Bapak Iwayan Budewarse, Saudara Helmi Pikaulima, Ananda Niketut,
Esther Sukmawati, Ananda Kesia Karen, Andisi, Julius Soinbala, Ananda Jekonia Oceana Putri, Ananda Pirlo Mabe Martalonak, Trince Yuliance Hela, Bapak Owel Yungles Tabatap, Saudari Citra Kasih Maria, Ananda Jordan Prayandara, Ibu Yonina Rame Gaje, Ibu Supriyana Lora Blegur, Saudari Yohbet Rihi, Yeni Listaria Lase. Kiranya Engkau membawa mereka semakin dekat kepadamu dan senantiasa menuntun mereka untuk memenuhi panggilan Tuhan bagi kehidupan mereka. Kami juga mengucap syukur bagi pasangan yang merayakan ulang tahun pernikahan dalam minggu ini. Bapak Iran Arianto Saragi dan Ibu Susniar Purba, Bapak Robi Moi dan Ibu Grace Dewi Wangke, Bapak John Robinson Rosongna dan Ibu Supriyana Lora Blegur, dan Bapak Keith Adrian dan Ibu Nibade Yulia Wulandari, Bapak Peter Honey Church dan Ibu Endah Kusumaningsih. Biarlah Tuhan memberkati sehingga mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dalam kasih dan kesetiaan, dan Tuhan memberkati seluruh anak-anak, menantu, cucu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mohon berkat Tuhan bagi setiap pribadi, bagi setiap keluarga, baik di dalam studi maupun di dalam pekerjaan, usaha jemaat. Kiranya Tuhan yang memberikan kecakapan dan peluang kerja melalui mana Tuhan akan memelihara kehidupan jemaat. Dan juga pendidikan anak-anak dalam masa pandemik ini. Ya Tuhan, tidak merintangi mereka untuk memenuhi panggilan Tuhan yang indah dan sempurna. Tuhan yang mengarahkan hidup mereka, waktu mereka untuk meraih panggilan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga yang mengharapkan keturunan. Kiranya Tuhan yang mengaruniakan dan Tuhan memberikan kesehatan bagi ibu-ibu yang sedang mengandung beserta janin. Kami berdoa pemeliharaan Tuhan bagi bapak ibu, warga senior, para duda dan janda, para yatim piatu, dan seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati segala persiapan bagi sidang sinode GKPB yang ke-47. Ya Tuhan, kami membawa segala permohonan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur lewat persembahan. Firman Tuhan yang menuntun kita dalam persembahan terambil dari Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Untuk mengiringi persembahan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 403, bait yang pertama sampai ketiga, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga, dan
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, Engkau adalah sumber berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami mengucap syukur Tuhan, pada hari ini kami membawa sebagian dari berkat yang Engkau beri. Terimalah Tuhan Yesus, Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, supaya berguna untuk persekutuan, penginjilan, dan pelayanan di gerejamu ini. Ajar kami Tuhan untuk mengucap syukur selalu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah sumber berkat, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, pujian pengutusan, mari kita bernyanyi, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dengan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Ingatlah, renungkanlah senantiasa kasih setia Tuhan kepada saudara. Dan nyatakanlah syukur kasih setia saudara kepada Tuhan dengan komitmen untuk hidup menurut tatanan, aturan, dan perintah-perintahnya yang kudus dan benar. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai kedatangannya kembali. Amin.